Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, sekali lagi saudara, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh? Do you want to be made well?" Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi pada hari itu hari Sabat. Saudaraku, luar biasa. Yesus memang mempunyai kuasa untuk bertindak, melakukan satu mujizat. Coba saudara lihat di sini, Yesus hanya berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Padahal orang itu sudah 38 tahun sakit, saudara. Pastilah dia sudah kesana kemari untuk mencoba kesembuhan. Pasti dia juga mungkin sudah ke berbagai tabib. Zaman dulu dokter disebut tabib. Jadi upaya-upaya medis saya yakin pasti sudah dia lakukan. 38 tahun tetap sakit. 38 tahun bukan waktu yang sebentar, saudara. 38 tahun bisa membuat orang putus asa. 38 tahun bisa membuat orang apatis. 38 tahun bisa membuat orang marah-marah kepada Tuhan, malah mempersalahkan Tuhan. 38 tahun itu waktu yang lama. Tetapi Bapak ini tetap berharap kepada Tuhan Allah di sorga. Nah, ini saudara, luar biasa. Dia tetap berharap kepada Tuhan Allah di sorga. Dia percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini ada malaikatnya, dan malaikatnya memang bisa datang untuk menepuk air. Dan yang sakit pasti sembuh karena pasti dia sudah lihat. Karena dia sudah lama di situ, saudara. Kalau saudara lihat di sini, ada orang-orang buta, orang timpang, orang lumpuh, semua menantikan. Banyak, saudara. Dan dia percaya, saudara, pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia percaya Tuhan punya malaikat yang bisa menepuk air, saudara. Kenapa, saudara? Karena sebagai orang Israel, maka orang Israel telah dididik oleh hukum Musa untuk percaya kepada Allah di sorga yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah itu punya malaikat-malaikat. Mereka percaya akan hal itu. Karena itu dia berharap mujizat. Karena mungkin ini penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi, tidak ada obatnya. Bisa jadi begitu. Karena itu dia berharap tinggal satu lagi mujizat. Tapi saudara, dia sudah berharap lama. 38 tahun bukan waktu yang pendek. Dan bisa jadi dia mengalami satu tantangan untuk tetap setia menunggu Tuhan. Karena apa? Ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu memberitahu kepada Yesus,
Nggak ada orang yang menurunkan aku kalau airnya sudah mulai goncang. Nggak ada yang bantu saya. Jadi saya selalu terlambat karena lumpuh, saudara. Mungkin kalau yang buta, dia mencoba lari sekuat tenaga, mungkin duluan. Tapi kalau yang lumpuh bagaimana mau lari ke kolam, saudara? Harus ada orang yang bantu. Bisa jadi, saudaraku sekalian, keluarganya pun sudah tidak ada lagi. Entah karena apa, entah karena mungkin barangkali sudah menyerah, atau mungkin sudah tidak ada, atau istrinya masih ada atau tidak ada, kita tidak tahu. Atau anak-anaknya ada atau tidak ada. Tapi dia bilang tidak ada yang menolong dia untuk cepat turun ke kolam. Tidak ada lagi orang yang bisa diharapkan. Jadi saudaraku, yang ada memang Bapak ini seperti dilupakan. Bahkan mungkin dilupakan oleh komunitas atau keluarganya. Bapak ini seperti sudah terbuang dan sebentar lagi mungkin dia akan mati di situ dan tetap lumpuh. Mungkin tidak ada lagi yang mengingat dia, saudaraku. Tapi apakah demikian, saudara? Apakah Tuhan yang di sorga yang dia harapkan itu melupakan dia? Saudaraku, bisa saja saudaraku dia berpendapat demikian karena 38 tahun sudah sakit, no hope, tidak ada harapan. He is alone, dia sendirian, without friends, tidak ada teman, without family, tidak ada keluarga. Bisa jadi dia berpikir demikian bahwa Tuhan sudah lupa. Tapi saudaraku, dia tidak demikian karena dia masih di pinggir kolam itu, saudara. Masih berharap kepada mujizat dari Tuhan supaya malaikat Tuhan turun menggoncangkan airnya. Walaupun dia selalu kalah dengan orang lain, dia kalah kuat, kalah kencang karena dia lumpuh. Dia terbaring dalam tilam, saudaraku, untuk mencapai tepi kolam. Dia selalu kalah tapi tetap berharap, saudara. Saudaraku, sepertinya dia dilupakan. Tapi apakah Allah melupakan dia, saudaraku? Apakah Tuhan lupa akan seruan orang yang berharap padanya, saudara? Apakah Tuhan lupa akan seruan orang yang berharap penuh kepadanya? Tidak, saudara. Tuhan tahu kerinduannya. Tuhan tahu seruannya. Tuhan tahu keinginan Bapak ini untuk disembuhkan. Karena itu, saudara, Tuhan datang. Yesus anak Allah itu, yang maha tinggi itu, datang khusus kepadanya. Kalau saudara perhatikan, saudara, banyak sekali orang sakit di situ. Tapi kali ini sepertinya Yesus berjalan melalui orang sakit itu hanya kepada satu orang yang sudah 38 tahun sakit dan masih tetap di pinggir kolam. Dia datang khusus kepada orang ini. Berkatalah ia kepadanya, saudaraku, to the point langsung Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Yesus langsung to the point mengabulkan permintaannya dengan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Dan pada saat itu juga sembuhlah, immediately. Saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Oh haleluya, saudaraku sekalian. Mungkin kita sudah lama mengalami masalah, tapi saudaraku, saya mau berkata, berserulah kepada Tuhan. Berserulah, saudara. Bukan mengeluh, saudara. Berseru kepada Tuhan. Berseru, percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Maka dia akan mengutus Yesus untuk datang kepada saudara. Saya yakin akan itu. Berserulah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mungkin engkau punya kesempatan memandang langit dan bumi. Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tolonglah saya. Maka dia akan mengutus Yesus datang kepada saudara. Saudaraku, Yesus itu sangat baik. Dia care. Dia mau datang khusus
untuk kita yang berseru pada Tuhan. Amin, saudara. Saya kutip satu ayat dari Kisah Rasul 2 ayat 21. Firman Tuhan yang berkata begini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia sangat menantikan seruan kita satu kali saja, maka dia pasti datang. Percayalah, saudara. Bukan saja kesembuhan fisik, tapi saudara akan diselamatkan. Kalau saudara kedapatan banyak kesalahan dan saudara ada kedapatan melakukan kejahatan sana dan sini, saudara berdosa, saudaraku kalau datang pada Tuhan berseru padanya, saudaraku minta ampun kepadanya, maka saudara akan diselamatkan dan disembuhkan. Paling penting saudara berseru untuk diselamatkan. Berseru minta tolong kepadanya. Tolonglah saya orang yang berdosa, saya orang yang banyak kesalahan. Saya mau Tuhan datang mengampuni saya, maka dia pasti akan datang. Percayalah kepadanya, maka saudara akan ditolong. Bukan saya ditolong, tapi saudara akan diselamatkan. Percayalah kepada Yesus, karena Yesuslah jalan saudara untuk menerima pertolongan itu, saudara. Yesuslah jalan untuk menerima keselamatan itu, karena Yesus telah membayarnya di kayu salib, saudara. Bukannya Yesus tidak bisa mengelak dari penyaliban, saudara, tapi dia memang sengaja memilih untuk menjadi korban, memberikan nyawanya untuk apa, saudara? Supaya kita diselamatkan. Sebab kita tidak mampu membayar hutang-hutang dosa kita. Kita tidak mampu membayar hutang-hutang dosa kita. Tidak mampu, saudara. Perbuatan baik kita pun juga tidak ada sedikit pun dapat membayar hutang-hutang dosa kita. Karena dosa harus dibayar dengan satu pengorbanan dari korban yang kudus, yang tak bercacat celah untuk dapat menebus kita yang berdosa, dan itu dilakukan oleh Yesus. Kama nataka kumwamini Yesu, unaweza kusema ombi hili: Bwana Yesu, nakuhitaji maishani mwangu. Siwezi kuishi peke yangu. Mimi mwenye dhambi. Tafadhali samehe dhambi yangu. Naosha dhambi yangu kwa damu yako takatifu. Nataka kumwamini wewe. Tafadhali ingiza moyo wangu, Bwana Yesu, kama Bwana wangu na Mwokozi wangu, kuanzia leo hadi milele. Nataka kuwa pamoja nawe, Bwana Yesu. Na sasa na mimi, wewe mi baba yangu na mimi ni mtoto wenu, kwa jina la Yesu. Amina.